Halo to me people, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan materinya, yaitu Personality Assessment. Saya menemukan insight baru terkait soft skill dan hard skill. Nah, kira-kira dari pemahaman to me people itu hard skill dan soft skill dan hard skill itu apa sih? Mungkin pada saat kita akan melakukan pengisian request SDM di organisasi kita, disebut sebagai untuk permintaan pegawai atau FPK online, form permintaan karyawan online. Di situ ada kolom kompetensi teknis, kemudian kompetensi kunci, dan kompetensi leadership, atau kita sebutnya sebagai teknis itu adalah hard skill, kunci itu bisa disebut sebagai soft skill, dan untuk leadership itu adalah kompetensi leadership. Jelas untuk level yang supervisory up atau level supervisory ke atas. Nah, untuk membedakan mudahnya seperti ini. Apabila hard skill tentunya adalah sesuatu yang karyawan itu sudah pasti miliki. Untuk level low management biasanya hard skill-nya itu sudah jelas ya, dan hard skill ini tidak lain dan tidak bukan kita bisa melakukan pengujian dari praktek, atau juga pada saat sesi interview juga bisa ditanyakan mengenai teknis, hal-hal atau step by step terkait dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jadi opsinya itu adalah dua. Dia diberikan skill test atau ujian praktek, dan yang kedua dia diberikan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada hal teknis, kira-kira seberapa dia bisa memahami terkait dengan hal teknis tersebut. Dan untuk alat tes psikologinya ini tidak banyak ada untuk pemahaman yang dapat mengungkapkan hard skill. Nah, kemudian kalau untuk soft skill ini adalah sesuatu yang kita bisa artikan dengan lebih mudah itu atau kemampuan untuk seseorang membawa diri pada situasi tertentu dengan orang tertentu, dia dapat memunculkan atau dia dapat menyampaikan hard skill-nya. Jadi bisa kita bedakan di level low management. Hal yang lebih banyak kita perlukan pada saat melakukan rekrutmen itu adalah technical skill. Jadi technical skill-nya adalah porsi terbesar, kemudian untuk soft skill-nya porsi yang sedang, dan untuk konseptual skill-nya atau conceptual thinking-nya itu adalah porsi yang kecil. Ini adalah bonus saja. Kemudian pada middle management ini porsi conceptual skill, kemudian hard skill dan soft skill itu di sedang, dan memang porsi yang setara ya, di semuanya itu membutuhkan porsi yang setara. Kemudian untuk yang di top management membutuhkan conceptual thinking atau conceptual skill-nya itu lebih banyak, kemudian untuk soft skill-nya itu menengah, dan untuk technical skill-nya itu hanya sedikit saja. Jadi semakin tinggi kita berada di posisi puncak, semakin tinggi kita di posisi level management, technical itu justru tidak terlalu banyak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah conceptual thinking. Makanya untuk beberapa kali sesi interview kita bisa bedakan pada saat kita mencari seseorang yang levelnya hanya untuk staff saja, kita akan perdalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali atau mengeksplor dia punya kemampuan secara teknis. Jadi bisa juga dilakukan skill test yang tadi, itu juga bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan bersifat teknis. Kemudian kalau untuk level yang supervisor atau di level manager, kita sudah mulai libatkan dia ke how to selling, bagaimana cara strategi dia untuk melakukan penjualan misalnya, atau misalnya bagaimana konsep dia ketika ada permasalahan dengan karyawan atau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi, bagaimana dia melakukan
anggaran biaya secara efektif, tetapi juga secara outputnya juga maksimal. Jadi pertanyaannya bisa kita bedakan seperti itu. Jadi bisa ditegaskan kembali bahwa technical skill atau hard skill itu adalah sesuatu yang kita itu bisa lihat secara kasat mata, hal-hal yang bersifat dengan teknis seperti cara penggunaan alat, cara dia itu melakukan gambar, penguasaannya dia terkait dengan software, kemudian juga hal-hal yang dapat dipelajarin secara langsung, dan ini bisa juga berhubungan dengan usernya ya untuk pemberian tugasnya. Itu adalah semuanya berkaitan dengan hard skill. Kemudian kalau misalnya soft skill itu adalah hal-hal yang mendukung secara hard skill. Ini berlaku secara emosional dan lebih kepada hal-hal yang sifatnya personal dari si kandidatnya sendiri. Untuk kecil dari soft skill itu adalah yang pertama, yang paling sering muncul adalah communication skill, kemudian customer service orientation. Setelah itu lagi muncul adanya achievement orientation. Jadi yang sifatnya adalah orientation ini masuknya ke biasanya kecenderungannya akan masuk ke soft skill. Kemudian juga time management atau concern to detail. Nah itu concern for others, itu juga bisa dikategorikan ke soft skill. Jadi sesuatu yang menjadi perhatian atau sesuatu yang menjadi minat, preferensi seseorang melakukan hal A dibandingkan hal B, itu biasanya akan dimasukkan ke soft skill. Jadi karena soft skill ini berkaitan dengan hal-hal secara personal, maka seorang rekrutmen itu tentunya akan lebih memilih orang-orang atau kandidat-kandidat yang secara pembawaan pada saat interviewnya itu terlihat sopan, menggunakan tata bahasa atau tutur kata yang memang sudah baik. Walaupun secara skillnya dia masih kurang, tetapi dia mengisyaratkan bahwa adanya ketulusan atau misalnya mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang mau belajar, itu akan lebih cenderung ambil daripada orang-orang yang terkesan arogan, orang-orang yang dia tidak dapat menempatkan dirinya dengan siapa dia berhadapan, atau pada saat kapan dia akan mengatakan sesuatu, itu kita bisa dapat hindari, atau bisa disimpulkan adalah recruit for attitude, train for skill. Mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan hard skill, soft skill. Nantikan video-video lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Salam.